Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Shalom Endisius. Haleluya, sangat senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Yes, Jesus. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Let's praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Jesus. On the earth at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Mari sama-sama kita berdiri, kita nyatakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Believe in Your power. In robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus. Let's praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise
supaya kuasa Tuhan tercurah atas kita semua. Amin. Semua pemulihan dari Tuhan. Semua yang sedang sakit, semua yang sedang berkeluh kesah, Tuhan yang berikan pemulihan. Jesus, ini sembah kami Tuhan. Kami datang untuk-Mu Tuhan. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk masuk ke hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Dan Kau yang berkati jalannya kebaktian hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And this youth, are you ready to praise Jesus? Say it louder. Are you ready to praise Jesus? Woo! Come on. Kita anak-anaknya yang lebih dari pemenang. Amin. Come on. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Sandalkan segala beban, serahkan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tinggalkan segala beban, serahkan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. And this youth, semua kita mau bertepuk di atas kepala. Kita mau bersorak untuk Dia yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Come on. Oh, 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 oh,
sing Arise My Soul. And we're gonna see His light. Kita akan lihat pengharapan dari Tuhan. Amin. Arise my soul, remember this. He took my sin and He buried it. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Mari kita sama-sama bersuka cita dalamnya. No, I won't boast, but in the cross that saves my soul. All else is lost. The grip of fear, it has no hold on me. So where, oh death, where is your sting? No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Hallelujah. Kita nyatakan dengan iman bahwa pengharapan ada dalam Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. All of this for your glory. Yes, Lord. Oh, all of this for your glory. Let's clap your hand. Oh, all of this for your glory. Oh, all of this for your glory. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. For your glory, Lord. All of this for your glory. 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 Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Endisiut masih semangat memuji Tuhan. Kita nyatakan Dia adalah Raja yang mulia, Allah pemenang kita. Amin. There's no one greater and stronger than Him. Kita nyatakan dengan iman. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala cinta, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. 1, 2, 3, let's go. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja,
teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom guys, welcome back to Youth News. Perkenalin, nama aku Karissa dan hari ini aku akan nyampein informasi terkait NDCU selama 1 minggu ke depan. Untuk kalian yang baru pertama kali gabung di sini, warm welcome to all of you all. NDCU mempunyai 2 tempat ibadah, yang pertama di Sancho Park, Apella Tower, lantai 8, setiap Sabtu pukul 4 sore, dan juga di Living World, lantai 2, setiap hari Minggu pukul 11.30 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan e-wallet atau m-banking dengan cara men-scan QR code yang ditampilkan di layar atau yang terpasang di depan kursi kalian masing-masing. Dan juga bisa secara cash dengan mengambil amplop di kotak persembahan di depan ruang ibadah. Mari bawa persembahan kita dengan hati bersyukur. Bagi teman-teman yang belum join Circle, boleh langsung mendaftarkan diri di meja regis setelah ibadah selesai. Sekian Youth News minggu ini, see you and God bless you. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu rindu Tuhan. Tanyanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Apa kami benar-benar sungguh mencintai-Mu Tuhan? Semuanya mari bangkit berdiri, kita mau lebih lagi menyembah Dia. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Yes, benar Tuhan. Biar hidup kami menjadi contoh untuk semuanya Tuhan. Biar hidup kami memancarkan kasih-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku
kita mau sembah dia teman-teman, kita mau tinggikan. Kami tahu kau ada di tengah-tengah kami Yesus. Haleluya. Biarkan hari ini kau datang bukan karena keberadaanmu, tapi kau datang karena kau mengasihi Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Jesus. Angkat penyembahanmu yang terbaik bagi dia. Kami datang Tuhan, kami menyembahmu. Jesus Lord. Kami menyembahmu. Mari semua angkat tanganmu. Apapun kondisimu, sore hari ini kau datang. Mungkin kau dalam keadaan lemah, kau nggak lagi dalam keadaan bersemangat, tapi hari ini Tuhan kami minta kau hadir. Dan kau jamah kami, Yesus. Dan kau jamah kami. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Come on, sing it. Dalam roh dan katakan sekali, kami tinggikan Engkau, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Engkau kami tinggikan melebihi dari segalanya Yesus. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran lagi ku tinggikan. Semua angkat tanganmu sembah dia. Hanya Kau yang layak Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan dalam roh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Semua berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami tinggikan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Pujian ini bukan sekedar nyanyian, tapi ini dari hati kami. Kami sungguh-sungguh meninggikan nama-Mu. Karena Engkau pribadi yang layak kami puji Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang layak kami sembah. Karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Engkau yang selalu menyertai dan melindungi setiap kami Tuhan. Apapun Tuhan yang sedang kami alami sore hari ini. Kami rindu Engkau jamah kami. Engkau lawat kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu dalam pujian penyembahan. Kami tahu Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Sebentar Tuhan, Engkau berbicara buat setiap kami. Lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan hanya firman-Mu yang sanggup mengubah kami. Menguatkan kami, memulihkan kami, menyadarkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap belajar sore hari ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Oke, di luar agak badai teman-teman ya. Luar biasa banget ya. Nyaman banget kalau di rumah ya. Sambil minum teh anget, ngopi nih enak banget sebenarnya. Apalagi di rumah JJ tuh nyaman banget ya. View-nya langsung mantep banget ya. Oke, sebelum saya mulai teman-teman saya mau ingetin. Minggu depan kita ada anniversary ulang tahun Endisius yang ke-7. Make sure hari ini teman-teman please chat satu orang minimal yang kalian belum pernah, dia belum pernah datang. Minggu depan kita mau ajakin ya. Jangan jemaat orang ya, kalau minggu depan dia ada ibadah, dia juga punya youth maksudnya. Jangan diajakin ke sini, biarin dia ibadah. Ajakin teman-teman satu orang satu atau satu orang dua ya. Kita mau merayakan sama-sama anniversary. Minggu depan ada birthday celebration, ada performing arts, ada encore. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan tadi udah diumumin juga ya, jangan lupa dengerin
lagu NDCY ya, puji Tuhan semuanya udah berjalan dengan baik, lagunya bagus banget, bisa memberkati dan yang paling spesial ya, Ko JJ hari ini official banget ya namanya, jadi Jeremy Jason Inilah Rinduku ya. Jadi Tuhan, wis luar biasa banget ya. Gue kagum banget sih benar sama teman gue ini. Dengerin di YouTube channel NDC Worship, please teman-teman like, komen yang banyak ya, ramein kita di situ, ramein banget. Oke. Dan di bulan ini kita punya tema yang baru ya, minggu ini kita masuk minggu yang pertama, 2 bulan lagi kelar teman-teman 2024 ya. Vibes-nya udah liburan nih ya, udah mau Natal nih, udah mulai adem-adem nih. Dan akan ada sesuatu yang besar ya, seperti yang saya udah bilang di beberapa pertemuan pelayan, Tuhan mau buat sesuatu di tengah-tengah kita lebih besar dan di bulan ini saya percaya ada satu maksud Tuhan, kita punya tema The Purpose ya, Purpose. Dan di minggu yang pertama ini saya mau sharing judul khotbahnya adalah You Have a Purpose. Kita lihat dulu ayatnya sama-sama dalam Kolose 1 ayat 16, firman Tuhan bilang gini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Perhatikan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dalam terjemahan The Message, di situ dikatakan gini, for everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, rank after rank of angels, everything got started in Him and finds its purpose in Him. Segala sesuatu kita dapat pahami dimulai di dalam Dia teman-teman. Segala sesuatu dimulai dari Dia, di dalam Tuhan, dan segala sesuatu itu harus menemukan tujuannya juga di dalam Dia. Gak bisa orang menemukan purpose-nya dari berbagai hal lain, gak bisa. Di sini kita belajar bagaimana kita menemukan purpose kita, pertama-tama itu kita harus menemukan itu juga di dalam Dia. Jadi hari ini kita paham nih teman-teman, keberadaan setiap kita orang-orang percaya, kita punya purpose. Kita punya maksud yang Tuhan udah taruh nih, Tuhan udah punya rencana buat setiap kita. Dan seringkali orang menggambarkan purpose ini sebagai tujuan hidup. Tapi kalau kita mau bahas tentang lebih dalam lagi teman-teman, purpose ini nggak bicara tentang cuma sekedar tujuan. Tapi purpose ini lebih dalam. Purpose ini ngomong tentang alasan. Maksudnya apa sih keberadaan kita? Maksud dari kita diciptakan, maksud dari kita ada, maksud dari setiap action yang kita lakukan. Ayat yang kita baca tadi, Kolose 1 ayat 16 berkata, segala sesuatu dimulai di dalam Dia, dan kita harus menemukan tujuannya juga di dalam Dia. Artinya sekali lagi, tidak dapat kita menemukan purpose kita, maksud yang Tuhan mau buat hidup kita dimanapun. Gak bisa. Bahkan di dalam Efesus 2 ayat 10 dipertegas lebih dalam lagi teman-teman. Dikatakan gini, karena kita ini buatan Allah. Lihat tadi kita diciptakan di dalam Dia. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Yang udah dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau kita hidup di dalamnya. You have a purpose. Tuhan udah siapin perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan udah siapin dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi kalau boleh dibilang waktu kita melakukan pekerjaan baik yang udah dipersiapkan Tuhan, yang sudah dirancangkan Tuhan, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Di sepanjang kehidupan kita teman-teman, kita harus selalu memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama memuliakan Tuhan. Kalau teman-teman hari ini sore bertanya, jadi purpose aku apa kok? Kita diciptakan di dalam Dia. Dan kita harus menemukan itu di dalam Dia. Tujuan Tuhan cuma satu, Tuhan mau kita memuliakan Dia. Lewat apa? Tuhan udah siapin pekerjaan-pekerjaan baik. Tuhan udah siapin semuanya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi kita tinggal hidup di dalam apa yang Tuhan sudah rancangkan. Tuhan mau kita memuliakan Allah. Dan Tuhan Yesus pun menyatakan tentang hal ini teman-teman. Dalam Yohanes 17 ayat 4 dia berkata gini, aku telah mempermuliakan engkau, dia bilang pada Bapa, di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus bilang ini, aku udah mempermuliakan Tuhan. Caranya apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dalam New English Translation dibilang ini, I glorified you on earth by completing the work you gave me to do. Jadi hari ini kalau kita mau ngerti purpose kita apa buat hidup kita. Tuhan mau kita semua menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama sekali lagi, memuliakan Tuhan. Dengan jalan apa?
kita melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah siapin, pekerjaan baik. Saya mau bahas ada dua hal, karena itu untuk kita bisa lakukan itu, untuk kita bisa memuliakan Tuhan, ada dua hal yang kita perlu pahami dan mau kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, kita mau connect with your creator. Kita harus connect dengan pencipta kita. Efesus 1 ayat 11 dan 12 dalam terjemahan The Message bilang ini, it's in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eye on us, had designs on us for glorious living. Part of the overall purpose He is working out in everything and everyone. Di dalam Kristus kita menemukan siapa diri kita. Sekali lagi, di dalam Kristus kita menemukan siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Cuma di dalam Dia. Jauh sebelum pertama kali kita mendengar tentang Kristus dan punya pengharapan, Dia udah memandang kita, melihat kita, punya rancangan atas kita supaya kita hidup berkemenangan. Menjadi bagian dari maksud keseluruhan, dari purpose keseluruhan yang sedang Dia kerjakan dalam segala sesuatu dan buat setiap kita, setiap orang. Hanya di dalam Kristus kita bisa menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena itu kita mesti connect. Pastor Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, dia bilang gini, hidup itu bukan tentang kita. It's not about us. Ini tentang Tuhan, tentang Creator, tentang pencipta kita dan tentang rencananya, tentang rancangannya atas kita. Jadi kita mesti paham teman-teman, kehidupan kita ini bukan tentang kita, bukan tentang pribadi kita. Tapi semua tentang Tuhan dan maksudnya yang Tuhan mau buat setiap kita. Banyak orang berpikir gini, ngomong tentang purpose. Dia berhak untuk pilih, dia berhak untuk menentukan. Rasa-rasanya dia paling pintar untuk menentukan yang paling terbaik buat dia. Oh, aku kayak paling bagus di sini deh. Kayaknya aku tahu apa yang aku mau. Mereka mencoba mencari melalui apa? Karirnya, pencapaiannya, hartanya, semua keahliannya. Padahal mungkin bukan itu yang Tuhan mau. Apakah itu memuliakan Tuhan? Dan kita tidak akan pernah berhasil menemukan itu. Kalian tidak akan pernah berhasil mengerti tentang memuliakan Allah, melakukan pekerjaannya tanpa kalian pernah connect. Tidak selalu connect dengan Tuhan kita, dengan pencipta kita. Karena kita bukan pencipta diri kita sendiri. Kita nggak tahu. Tuhan yang create kita. Tuhan yang tahu semua tentang kita. Tuhan yang tahu kenapa kita diciptakan. Tuhan yang tahu semua jalan hidup kita ke depan. Jadi kalian harus connect dengan Dia. Connect dengan pencipta kita. Dan saya mau bilang teman-teman di sini, connect ini nggak hanya bicara tentang daily routine yang kita lakukan loh. Banyak orang berpikir gini, oh saya connect kok dengan Tuhan kok, aku setiap minggu aku beribadah, aku setiap hari aku saat teduh baca firman, saya nggak bilang itu salah, betul. Tapi connect itu lebih dalam dari itu, bukan tentang daily routine yang teman-teman lakuin. Tapi connect itu bicara tentang apa sih? Berbicara tentang esensi dari sebuah hubungan. Connect itu bicara tentang ada kasih nggak di situ, ada hati nggak di situ, ada keseluruhan hidup kamu nggak di situ. Kalau saya cerita dengan pasangan saya dengan istri, saya masih serumah, ya, statusnya masih suami istri, yes, masih connect, iya, masih ngelakuin tugasnya masing-masing, masih ngelakuin fungsinya masing-masing. Tapi pertanyaannya, benar-benar connect nggak sih? Jangan-jangan di rumah nggak connect nih, cuma daily routine aja. Connect itu bicara tentang esensi hubungan teman-teman. Apakah di situ kalian ada kasih nggak di situ? Ada hati nggak? Waktu kalian connect itu ngomong tentang keseluruhan hidup kamu, bukan cuma tentang keberadaan kamu, bukan tentang status kamu. Connect dengan Tuhan lebih dalam lagi, ngomong tentang apa? Deep, di mana kamu harus mengenal Tuhan. Di mana kita harus membawa hidup kita lebih kenal Tuhan, lebih tahu siapa Dia, esensi dari hubungan itu. Ada kasihnya, ada hati kita yang kita taruh di situ, ada keseluruhan hidup kita yang kita taruh di situ. Dan saya selalu merenungkan ini ya teman-teman. Ya, saya juga nggak mau ya ada di rumah tapi cuma sekedar berfungsi gitu aja, tapi harus connect. Makanya saya lebih banyak hari-hari ini luangin waktu buat family, ya. Family man banget ya kesannya. Enggak, maaf. Tapi beneran gitu, saya mulai sekarang merasa lebih happy kalau ada di tengah-tengah my family. Ya. Wes, gila. Lebih happy ya, puji Tuhan. Nah harus gitu, harus connect. Nah dengan Tuhan juga sama. Jangan sampai teman-teman kita nih ibadah nih kayak cuma sekedar udah rutin aja gitu, nggak ada apinya, nggak ada semangatnya.
gak ada apa-apanya lagi. Kalian gak akan pernah bisa memuliakan Tuhan sungguh-sungguh teman-teman sebelum kita connect. Dan saya mau kasih tahu purpose dari Tuhan ini bisa datang tiba-tiba. Ya. Bukan kita dari kecil udah tahu gitu apa yang Tuhan mau. Memang dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang memang Tuhan pilih untuk tahu dari kecil apa yang Tuhan mau. Tapi purpose dari Tuhan kadang-kadang datang tiba-tiba. Ada kisah Musa, teman-teman tahu? Ya, waktu Tuhan mau pakai dia menjadi pemimpin mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, mungkin Musa berpikir purpose dia dimulai waktu dia ketemu Tuhan di semak api yang menyala. Mungkin Musa berpikir, this is my purpose. Tapi tahukah teman-teman, purpose Tuhan itu udah mulai jauh sebelum itu. Bagaimana Tuhan tolong dia, bagaimana Musa harusnya mati. Dia dibuang ke sungai sampai bisa ditemukan oleh putri Firaun. Sampai bisa balik lagi ke orang tuanya. Benar-benar kalau bukan Tuhan, saya rasa nggak mungkin. Mungkin hari ini kita bilang kita belum tahu apa yang kita mau. Kita belum tahu apa yang Tuhan mau buat setiap kita. Dan bisa datang tiba-tiba. Tapi problemnya, kalau kalian gak connect, gimana Tuhan bisa mau sampein sesuatu? Makanya kita harus selalu connect, harus selalu ready nih. Selalu nempel sama Tuhan. Sampai ketika Tuhan ngomong, kita siap, kita ready. Kebanyakan orang teman-teman saya kasih tahu. Banyak orang percaya, mereka berapi-api, pas pada waktunya Tuhan mau ngomong, mereka udah melempem, udah turun, udah down. Itu makanya kenapa saya bilang kita harus connect. Karena purpose Tuhan bisa datang tiba-tiba. Waktu kalian ada di tengah-tengah keluargamu, mungkin waktu kalian ada di tengah-tengah komunitasmu. Ada satu kesaksian, ada dokter yang bernama Lee Darmawan ya. Teman-teman saya mau cerita sedikit. Saya pertama kali ngelihat beliau ini di acara Kick Andy. Ya, waktu itu dia cerita tentang profesinya dan sebagainya. Dokter ini luar biasa teman-teman, ada satu statement yang dia ngomong, dia cerita bahwa mamanya pesan sama dia, ini bikin saya nangis juga. Mamanya bilang ini, kalau kamu nanti jadi dokter nih katanya, jangan peras orang miskin katanya. Mungkin dia bisa bayar kamu katanya. Tapi setelah itu dia pulang, dia menangis katanya. Kenapa? Karena mereka gak punya uang lagi, gak bisa beli beras. Dari situ dia nangis, saya juga nangis, luar biasa nih dokter. Dia benar-benar ngerti purpose-nya yang dia mau. Dan lebih dalam lagi waktu saya nonton di salah satu podcast, teman-teman boleh cari. Salah satu podcast, dia ditanya, saya baru lebih ngerti lagi. Dia ngomong lebih detail lagi teman-teman. Dr. Lee Darmawan ini bukan orang biasa teman-teman, dia lulusan Jerman. Teman-teman bisa nonton. Dan dia bilang ternyata dia dengar suara Tuhan secara audible. Benar-benar ngomong, dia dengar suara Tuhan. Yang berkata gini, apakah kamu mau aku pakai? Apakah kamu mau engkau melayani aku? Dia bilang, jangan aku Tuhan, jangan aku. Sampai satu kali dia tangkap dengan air mata, dia bilang, iya Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau melakukannya. Boleh tampilin gambar yang tadi? Aku mau melakukannya. Dan dia sempat dijuluki dokter gila teman-teman. Kenapa? Karena dia jual semua hartanya untuk bikin perahu. Teman-teman tahu di perahu ini ada banyak peralatan rumah sakit yang canggih di dalamnya. Direnov, dimodif. Sehingga dia bisa masuk pelosok-pelosok dan dia tolong orang-orang di pedalaman dengan luar biasa teman-teman. Dan ketika seseorang dapetin purpose-nya, tiba-tiba dia dengar suara Tuhan. Tapi waktu Tuhan ngomong, dia tidak dalam kondisi gak siap teman-teman. Di podcast itu dia bilang dia dokter yang sangat mengasihi Tuhan. Dia sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dia selalu connect dengan Tuhan. Dia ready waktu purpose itu datang sama dia. Tuhan pakai dia dengan dahsyat. Hari ini teman-teman, goalsnya teman-teman gak usah pikir, oh berarti aku harus ngapain nih, aku harus bikin sesuatu besar apa ya. No, Tuhan cuma mau kalian mempermuliakan Tuhan. Apa yang Dr. Lee lakukan ini, dia mempermuliakan Tuhan. Kemanapun dia pergi, banyak orang tahu dia orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Dia bilang kalau bukan karena Tuhan aku gak ada di sini. Connect with your creator. Engkau tidak menciptakan diri kamu. Kalau kamu mau ngomong purpose, maksud, apa sih yang Tuhan mau? Kau harus connect dengan Tuhan. Gak ada cara lain teman-teman. Kok gak bisa temuin itu di karir? Kalian ngerasa karir kalian hebat hari ini. Oh kayaknya di sini ya Tuhan mau. Bisa jadi iya. Tapi bisa jadi enggak. Selama engkau gak tanya sama Tuhan. Selama engkau gak connect sama Tuhan, kau gak pernah tahu. Yang kedua teman-teman.
Yang kedua, walk in faith and obedience. Saya mau katakan ini teman-teman, tidak ada seorang pun yang dapat mengerti dan memahami purpose, maksud Tuhan atas hidupnya kalau ia tidak berjalan dalam imannya. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak akan ada orang yang mengerti, memahami apa yang Tuhan mau buat hidupnya kalau dia tidak berjalan dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Ini penting teman-teman. Berjalan dalam iman, kadang-kadang orang berpikir ini, oh cuma yang penting tetap Kristen kan kok. Masih Kristen kan teman-teman, masih Kristen. Yang penting tetap Kristen kan kok berjalan dalam iman itu. Yang penting masih ke gereja kan kok. Walk in faith itu berarti gitu kan. Taat itu maksudnya itu kan. Seringkali kita ketipu teman-teman. Kalau kalian hari-hari berpikir kalau walk in faith cuma sekedar ibadah, cuma kalian baca firman ya, cuma kalian tiap minggu mungkin pelayanan, saya nggak bilang itu salah sekali lagi. Walk in faith nggak ngomong tentang itu teman-teman. Walk in faith waktu kalian ngerti, waktu kalian berjalan dengan iman kamu, tahu apa yang Tuhan mau buat hidup kamu. Dan taat terus melakukannya. Dan seringkali kita ketemu penghalang-penghalang yang besar teman-teman untuk orang-orang hidup dalam ketaatan, ada keraguan. Saya punya banyak teman-teman loh, kalau saya ingat waktu saya siapin renungan ini saya mulai ingat teman-teman saya yang dulu menjadi panutan saya. Waduh keren banget nih orang teman gue, emang hebat nih ya. Saya mau belajar dari dia, saya ikutin gayanya. Saya belajar dari mereka, tapi hari ini teman-teman, mereka gak lagi melayani Tuhan. Ini gak lagi momen menghakimi mereka ya teman-teman, enggak, bukan itu. Saya cuma melihat gini, saya belajar Tuhan tolong jagai aku ya. Supaya aku boleh terus berjalan dalam iman. Berjalan dalam ketaatan. Kenapa? Karena ketika orang mulai keluar teman-teman, sehebat apapun kamu, sepinter apapun kamu, kok gak lagi berjalan dalam purpose yang Tuhan mau buat hidup kamu. Camkan ini teman-teman. Roma 1 ayat 21 berkata gini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Teman-teman lihat, kita mungkin masuk golongan orang-orang yang mengenal Allah. Tapi Roma bilang, sekalipun mereka kenal Allah. Sekalipun mereka kenal Allah ini maksudnya apa sih? Mereka mungkin hidup dalam firman juga loh. Ibadah juga loh, melakukan perbuatan-perbuatan firman Tuhan juga kebenaran. Tapi ngomong tentang memuliakan dia. Walaupun mereka mengenal Allah, mereka nggak memuliakan Tuhan. Betapa pentingnya kita paham memuliakan Tuhan. Yang tadi kita belajar, yaitu apa? Hidup dalam purpose-nya Tuhan. Menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang Tuhan mau buat hidup kamu? Belajar. Saya percaya makanya di sepanjang bulan ini, kita akan belajar tentang purpose. Cuman satu yang Tuhan mau, seluruh hidup kita memuliakan nama dia. Dan sangat dibutuhkan menurut saya, untuk kita bisa berjalan dalam iman, dalam ketaatan, kita butuh integritas. Pastor Rick Warren dalam salah satu khotbahnya dia berkata, setiap kita orang percaya nih, orang Kristen, kita butuh 3 hal supaya kita bisa kuat. Yang pertama, integritas. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, generosity. Kita udah belajar beberapa bulan yang lalu tentang memberi. Ketiga hal ini menurut Rick Warren seperti antidote. Tahu antidote? Obat penawar racun. Waktu kalian keracunan dari seluruh godaan dunia, 3 hal ini yang jadi antidote. Integritas, kerendahan hati, generosity. Waktu teman-teman lagi digoda banyak hal di luar sana, ada banyak gangguan, kedagingan dan sebagainya. 3 hal ini menjadi obat penawar. Apa tadi? Integritas, kerendahan hati, kemurahan hati. Dan dia bilang ketiga hal ini juga seperti pagar batas yang menjaga kita dari setiap godaan dan serangan. Dan saya mau belajar setiap kita mau berjalan dalam iman, dalam ketaatan, integritas teman-teman. Kamu mesti hidup dalam ini. Ini penting. Dan kerendahan hati. Kita belajar dari seorang Abraham teman-teman. Waktu purpose Tuhan datang sama dia. Tuhan bilang, aku mau jadikan kau bapak segala bangsa. Keturunan lu banyak. Abraham tuh udah tua teman-teman. Dan dia sempat bilang loh, aduh Tuhan masa sih. Sempat ragu loh.
Tapi Abraham berjalan dalam integritasnya, dengan kerendahan hati. Dia mau ikutin, dia mau jalanin. Sampai akhirnya Tuhan jadikan dia orang yang paling spesial, orang yang paling luar biasa. Dan kalau saya mau cerita teman-teman, mungkin kalau saya nggak paham tentang hal ini, berjalan dalam iman, dalam ketaatan, mungkin saya nggak ada di sini. Kalau boleh jujur, saya nggak pernah punya niat sama sekali jadi hamba Tuhan. Nggak pengen saya. Ini ada bos saya, Pastor Jeremy, nggak pengen jadi full timer, please. Sebenarnya nggak pengen. Serius. Tapi kalau Tuhan udah suruh, wah udah nggak bisa ngapa-ngapain deh. Karena itu clear buat saya. Dari saya muda, clear banget Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan buat hidup saya secara pribadi. Matius 5 ayat 16 berkata gini, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi waktu kita jadi orang benar, jadi orang hebat, hidup dalam kebenaran, pelayanan, kau jago, kau hebat, bisa khotbah, bisa nyanyi dan sebagainya. Semua untuk apa? Kemuliaan Bapa di sorga. That's our purpose. Apapun yang kita lakukan teman-teman. Saya undang pemain musik, saya tutup dengan satu ayat. Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Filipi, dia bilang gini, Filipi 1 ayat 9 sampai ke 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ayat ini berkata gini, semoga kasih kita semakin melimpah. Pengetahuan yang benar dalam segala pengertian semakin melimpah. Kita jadi bisa milih yang mana yang baik, yang mana yang suci, yang mana yang cacat menjelang hari Tuhan. Semuanya kita penuh dengan buah kebenaran. Untuk apa? Memuliakan Allah dan memuji Allah. Hari ini teman-teman, Tuhan mau kita semua jadi anak-anak muda yang memuliakan Allah. Sekali lagi, di sepanjang bulan ini saya percaya kita akan diberkati. Saya rindu kita semua dapetin apa yang Tuhan mau buat hidup kamu. Be ready ya, terus connect. Karena purpose bisa datang tiba-tiba, berubah. Mungkin hari ini kalian ngerasa, oh ini kayaknya ini nih yang Tuhan mau. Belum tentu, Tuhan bisa ganti, Tuhan bisa langsung arahin kamu ke arah yang lain. Belum tentu semua kalian kamu sesuai dengan itu, tapi Tuhan bisa ganti semuanya. Kalian tuh connect terus. Connect with your creator. Walk in faith and obedience. Mari kita tundukkan kepala teman-teman, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau Allah yang besar. Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Jesus Lord, kami mengucap syukur. Saya mau teman-teman, kau tundukkan kepala, kau datang kepada Tuhan secara pribadi. Kau berdoa, kau menyembah Tuhan. Biarkan hari ini kau minta ada kekuatan Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada Roh Kudus yang menolong setiap kita supaya hidup kita, supaya langkah kita boleh terus memuliakan Allah dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, apapun yang kita kerjakan. Semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Jesus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kini aku mari kita naikkan pujian sama-sama. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu yang menguatkan setiap kami. Mari saya mau teman-teman kau bersekutu secara pribadi dengan Tuhan beberapa menit ke depan ini. Datang kepada Tuhan. Yesus. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti. Kami mengikuti panggilan-Mu. Setia
katakan kini aku percaya Yesus. Semua sembah dia, angkat tangan. Sembah dia. Angkat doamu, angkat suaramu, angkat hatimu. Terima kasih Tuhan. Damu, kuatanmu, satu berharap. Ini aku berserah. Kami berserah pada setiap rancangan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ikuti panggilan-Mu, dan setia sampai akhir hidup. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Tuhan, sore ini aku berdoa secara khusus buat setiap kami yang hadir sore hari ini tengah-tengah kami. Tuhan, Kau yang lihat setiap kami pribadi lepas pribadi hari ini. Mungkin kami nggak tahu Tuhan, kami belum mengerti apa yang Tuhan mau buat hidup kami. Kami melakukan ibadah kami melakukan setiap kegiatan rohani kami, menjalankan kehidupan kekristenan kami Tuhan. Tapi kami nggak tahu apa yang Tuhan mau buat hidup kami. Kami belum mengerti apa maksud Tuhan kami ada. Tapi hari ini Tuhan, kami belajar sesuatu. Kami ada, kami diciptakan di dalam Engkau. Dan kami mau mencari semuanya di dalam Engkau. Hanya kepadamu saja. Dan kami tahu Tuhan sore hari ini kami mau berdoa. Kami mau bilang, biarkan hidup kami boleh terus mempermuliakan nama-Mu. Lewat perkataan kami, lewat semua yang kami ucapkan, lewat pikiran kami, lewat perbuatan kami, lewat hidup kami. Biarkan kami boleh terus mempermuliakan nama-Mu. Dan biarkan Tuhan Roh Kudus Kau yang terus menyertai kami. Kami tahu ada pekerjaan baik. Ada hal-hal yang sudah Tuhan persiapkan buat kami lakukan. Dan Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Hari ini Tuhan izinkan kami boleh mendengarkan suara-Mu. Berbicara dalam hati kami Tuhan. Biarkan kami boleh melihat jelas apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Kau berbicara buat kami Tuhan. Dan kami mau melakukannya Tuhan. Apapun yang Kau inginkan kami lakukan. Apa maksud dan rancangan-Mu buat hidup kami mau lakukan Tuhan. Supaya hidup kami boleh terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi buat sore hari ini Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Kalau sebentar kami juga akan melanjutkan ke dalam circle Tuhan. Kau urapi para circle leader, berkati mereka. Berkati juga setiap materi diskusi. Tuhan juga hadir dalam circle kami, ada sukacita, ada hadirat Tuhan, ada kehangatan. Dan hari ini kami boleh diberkati, ada banyak orang-orang yang mulai pulang dari tempat ini. Kami punya mindset yang berubah, hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh paham apa yang Tuhan mau buat hidup kami. The purpose Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan, mungkin setelah itu kami akan melakukan aktivitas lain. Dan biarkan Tuhan penyertaan-Mu boleh terus menyertai kami. Sampai kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Happy weekend guys, happy circle, God bless you.